Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Trianjani dengan NIM C1C019048. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Syariah dengan judul Sumber Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah dalam bahasa Arab sebagai sebuah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui utusan Allah yaitu Malaikat Jibril alaihissalam untuk digunakan sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam menggapai kebahagiaan hidup di dunia hingga di akhirat. Kalam adalah wasilah untuk menerangkan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, nasihat, atau berbagai kehendak, lalu memberitahukan perkara itu kepada orang lain. Al-Quran tidak turun secara sekaligus, tetapi secara berangsur-angsur. Ada dua alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang pertama yaitu untuk menguatkan hati, berupa kesenangan rohani agar Nabi selalu merasa senang terhadap hal tersebut karena dapat berkomunikasi dengan Allah dan menghujamkan Al-Quran serta hukum-hukumnya di dalam jiwa Nabi dan jiwa manusia umumnya, sekaligus menjelaskan jalan untuk memahaminya. Yang kedua yaitu untuk menartilkan. Al-Quran, kondisi umat saat Al-Quran diturunkan adalah ini, yaitu tidak dapat membaca dan menulis, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki Al-Quran dapat dihafal dan diresapi secara berkesinambungan, tetap terpelihara keasliannya sampai hari kiamat. Yang kedua yaitu mukjizat dari Al-Quran. Yang pertama, keindahan seni bahasa Al-Quran tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Setelah membandingkan antara bahasa Al-Quran dengan syair dan karya sastra lainnya, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa bahasa Al-Quran sangat tinggi dan berbeda dengan jenis syair serta karya sastra manusia pada umumnya. Yang kedua, kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, seperti kisah kaum Ad dan Samud, kaum Lut, kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya yang semuanya benar dan sesuai dengan kebenaran rasional. Yang ketiga yaitu pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Yang terakhir yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya cara Al-Quran diturunkan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum. Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang utama karena Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui yang terbaik bagi manusia dan menata kehidupannya sehingga selamat di dunia dan di akhirat. Al-Quran memuat seluruh aspek hukum berkaitan dengan akidah, syariah, serta akhlak yang terjaga keasliannya dan keautentikannya. Oleh karena itu, wujud pengamalan dari keimanan kepada Allah, Rasul, dan kitabnya dilakukan dengan menerima dan melaksanakan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran secara utuh, bukan dengan sebagian, dan mengingkari sebagian yang lain. Dalam menetapkan hukum pidana Al-Quran senantiasa memperhatikan 4 hal. Yang pertama yaitu melindungi jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. Yang kedua, meredam kemarahan orang yang terluka lantaran ia dilukai. Yang ketiga, memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya. Yang terakhir adalah menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan, yaitu bila pelaku kejahatan tersebut adalah orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi lebih berat. Sementara jika pelaku merupakan orang dari kalangan rendahan, maka hukumannya menjadi ringan. Pembahasan selanjutnya adalah sunnah. Sunnah ialah ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dalam banyak hal, Al-Quran menjelaskan prinsip-prinsip umum yang bersifat global dan universal. Oleh karena itu, salah satu fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara lebih terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh yang aplikatif.
Selain itu, sunnah bisa juga membatasi ketentuan Al-Quran yang bersifat umum, bahkan bisa menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Salah satu contoh ucapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum adalah sabda beliau yang memerintahkan untuk mulai puasa Ramadan ketika masuk tanggal 1 Ramadan dan berhenti puasa ketika melihat tanggal 1 Syawal. Contoh ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam adalah pembenaran oleh Rasul terhadap tindakan salah seorang sahabat yang bertayamum. Sahabat tersebut tidak menemukan air untuk mengerjakan sholat, kemudian menemukannya setelah sholat. Pembahasan selanjutnya itu mengenai fungsi sunnah. Sunnah berfungsi sebagai penopang dan penyempurna Al-Quran dalam menjelaskan hukum-hukum syara. Oleh karena itu, Imam Syafi'i dalam menerangkan Al-Quran dan Sunnah tidak menguraikan secara terpisah. Keduanya merupakan satu kesatuan dalam kaitannya dengan kepentingan istiqlal, penarikan kesimpulan hukum bukan dari nas langsung dan dipandang sebagai sumber pokok yang satu, yakni nas. Keduanya saling menopang secara sempurna dalam menjelaskan hukum-hukum Islam. Fungsi sunnah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat yang masih bersifat umum. Ketiga, membatasi kemutlakannya. Yang keempat, menaksiskan atau mengkhususkan keumumannya. Dan yang terakhir, menciptakan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Pembahasan selanjutnya yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hukum syara yang bersifat praktis dan merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah. Dalil yang menjadi dasar ijma adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, apa yang dipandang oleh kaum muslimin baik, maka menurut pandangan Allah Subhanahu Wa Taala juga baik. Umatku tidak akan bersepakat atas perbuatan yang sesat. Faktor-faktor yang harus terpenuhi sehingga ijma dapat dijadikan sebagai dasar hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada masa terjadinya peristiwa itu harus ada beberapa orang mujtahid. Yang kedua, kesepakatan itu haruslah kesepakatan yang bulat. Ketiga, seluruh mujtahid menyetujui hukum syara yang telah mereka putuskan itu dengan tidak memandang negara, kebangsaan, dan golongan mereka. Dan yang terakhir, kesepakatan itu diterapkan secara tegas terhadap peristiwa tersebut lewat perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya adalah kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran maupun Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil karena ada kesamaan atas alasannya. Kias dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, sepanjang mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kias diperlukan karena dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah itu universal dan global, sedangkan kejadian-kejadian pada manusia akan berkembang terus. Oleh karena itu, tidak memungkinkan ayat Al-Quran yang universal itu dijadikan sebagai satu-satunya sumber hukum terhadap kejadian-kejadian yang berkembang mengikuti zaman. Yang kedua adalah kias juga sesuai dengan logika yang sehat. Misalnya, orang Islam meminum minuman yang memabukkan saat masuk akal bila setiap minuman dan makanan memabukkan dikiaskan dengan minuman tersebut menjadi haram hukumnya. Baiklah, dari pemaparan yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam merupakan dasar untuk menilai apakah yang telah dilakukan manusia sesuai dengan syariah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 4 hal yang dapat digunakan untuk mengambil hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di mana Al-Quran menjadi sumber hukum yang utama, diikuti dengan Sunnah, dan selanjutnya. Dengan demikian, untuk menyatakan bahwa suatu aktivitas atau amal perbuatan manusia dikatakan sesuai dengan syariah atau tidak dibolehkan atau dilarang, serta halal atau haram, baik atau buruk, akan mengacu pada keempat hal tersebut. Hukum-hukum Al-Quran bersifat abadi melintasi zaman. 4, dan budaya. Dengan mekanisme penetapan hukum yang harus dilalui seperti yang dijelaskan dalam pembahasan akan menjaga keaslian dan keestetikannya dalam ajaran Islam. Misalnya ritual ibadah salat dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang tetap sama. Siapapun yang melakukannya dan dimanapun ia berada tidak tunduk pada budaya atau perkembangan zaman.
Demikianlah presentasi saya dari materi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.